Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut resume dari pembelajaran agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government oleh Ahmad Zuhri. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen aparatur sipil negara adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari politik, korupsi, dan nepotisme. Pegawai ASN, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berikutnya peran dan tugas seorang ASN. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Tugas ASN melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban seorang ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berikutnya hak dan kewajiban seorang aparatur sipil negara. Kewajiban sebagai seorang aparatur sipil negara. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat menggunakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik seorang aparatur sipil negara. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara. Fungsi kode etik aparatur sipil negara adalah yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik, sebagai standar penilaian sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik, sebagai panduan dan yang ketiga, sebagai panduan norma bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan pelayanan pada publik. Manfaat sistem merit dalam manajemen ASN. Yang pertama, bagi organisasi, mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN,
menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, organisasi dan sistem organisasi. Yang kedua, Smart ASN, literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Menurut Kurnia dan Astuti, seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital skill saja, namun juga budaya menggunakan digital culture, etnis menggunakan media digital etnik, dan aman menggunakan media digital safety. Etika dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, pilih pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, tetap kritis dan berpikir. Yang ketiga, sebutkan sumber dari bahan yang kita jadikan konten atau bacaan. Perhatikan gaya bahasa yang digunakan dan memperjelas identitas diri dalam menggunakan media sosial. 3 tahapan kerja mesin pencari informasi. Yang pertama, penelusuran, yaitu langkah ketika mesin pencari informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Penelusuran tersebut mengacu pada kata kunci yang kita ketikkan. Yang kedua, indexing, yakni pemilihan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Yang ketiga, pemeringkatan atau ranking, yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan kata yang kita cari. Trik melakukan penelusuran informasi. Yang pertama, menggunakan karakter tanda hubung. Yang kedua, menggunakan karakter tanda petik. Yang ketiga, menggunakan istilah OR. Keempat, menggunakan sinonim dari kata kunci yang akan kita cari. Yang kelima, mencari informasi dari situs resminya. Yang keenam, menggunakan tanda bintang. Yang ketujuh, menggunakan simbol 2 titik. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.